Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta khususnya semester 3 ya. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Intermediate Accounting ya, dimana sekarang kita akan membahas terkait dengan utang usaha. Utang usaha itu merupakan salah satu contoh dari akun yang masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, di utang usaha sendiri ini, utang usaha ketika kita membeli sesuatu, membeli sebuah barang ya, tetapi kita membayarnya masih di kemudian hari ya, itu kita mengakui atau mencatatnya sebagai utang usaha, di mana kita harus melunasi utang tersebut. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh terkait dengan transaksi utang usaha. Di sini saya mengambil contohnya adalah pada perusahaan dagang ya, teman-teman ya. Nah, misalkan di sini ya, perusahaan dagang itu kan untuk pencatatannya itu ada dua metode ya, yaitu metode secara periodik maupun perpetual ya. Nah, saya mau menggunakan yang metode perpetual ya untuk contoh di kasus ini, teman-teman. Di kasusnya CV Santosa ini ya. Jadi kalau perpetual itu ya, ketika teman-teman membeli barang, maka kita mencatatnya adalah sebagai persediaan. Kalau membelinya secara kredit, berarti persediaan di debit, utang usahanya di kredit. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, untuk yang pertama, membeli barang ya secara kredit dari PT Maharani sebesar nominalnya adalah 85 juta, kemudian diskon barangnya adalah 25% ya, dengan syaratnya adalah FOB destination 2/10 N/30. Nah, kalau dengan menggunakan perpetual, berarti di sini kalian mencatatnya adalah sebagai persediaan. Tetapi perlu kalian garis bawahi juga bahwa di sini ada istilah FOB destination. Jadi kalau di perusahaan dagang ya, teman-teman itu mengenal istilah namanya FOB destination dan FOB shipping point. Kalau FOB shipping point itu, misalkan kalian membeli barang secara online, misalkan di toko simbol hijau ya, kalian membeli sepatu harganya 700.000 dengan ongkos kirimnya 50.000. Kalau shipping point itu kita sebagai pembeli yang akan menanggung ongkos kirimnya yang 50.000 itu. Sebaliknya, kalau FOB destination itu penjual yang menanggung dari ongkos kirimnya, teman-teman. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, pastinya ketika membuat jurnalnya pun nanti akan berbeda. Nah, di tanggal yang ketiga ini fokusnya adalah kita mencatat saja untuk transaksi pembeliannya. Berarti bagaimana? Jangan lupa juga di sini ada diskon barangnya sebesar 25% ya. Nah, berarti akunnya ada apa? Berarti persediaan. Nah, pada apa? Berarti pada utang usaha ya, karena belinya secara kredit. Nah, karena tadi ada diskon 25% ya di tanggal 3 ini, otomatis harganya sudah bukan lagi 85 juta ya, teman-teman. Berarti 85 juta ya kan, dikurangi 85 juta dikalikan 25%. Nah, berarti sekarang harganya adalah 63.750.000. Maka utang usahanya juga sama.
63.750. Nah, ini contoh untuk transaksi yang tanggal 3. Jadi perlu kalian garis bawahi untuk melihat metodenya perpetual, kemudian FOB-nya destination, kemudian ada diskon barang 25%. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang di tanggal 4 ya. Atau langsung di tanggal 5 saja. Saya fokusnya di sini untuk transaksi pembelian dulu. Tanggal 5 misalkan membeli barang secara kredit lagi ya, sebesar harganya adalah 47 juta ya, dengan syaratnya FOB shipping point. Berarti apa? Si pembelinya yang menanggung ongkos kirim 2/10 N/30. Nah, ongkos kirimnya ini dibayar di muka dan ditambahkan ke dalam faktur. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ongkos kirimnya itu dibayar di muka. Jadi yang menanggung ongkos kirimnya itu adalah si penjualnya terlebih dahulu. Nah, otomatis utang kita kepada kepada penjual ini ya berarti bertambah ya. Bukan hanya 47.500.000 tetapi juga ditambah ongkos kirim. Nah, berarti bagaimana untuk transaksi jurnalnya? Berarti sama persediaan ya pada utang usaha ya. Nah, tadi nominalnya adalah 47.500.000 ditambah 800.000 ya. Jadi nominalnya adalah 48.300.000. Ini adalah contoh dari transaksi pembelian dengan menggunakan perpetual. Nah, kalau periodik bagaimana ya? Tinggal persediaan ini kalian ganti dengan akunnya pembelian. Berarti pembelian pada utang usaha. Nah, jadi kalau secara periodik diganti pembelian pada utang usaha, teman-teman. Kemudian ya, untuk yang di transaksi yang tadi ongkos kirimnya itu ya, yang transaksi yang 48.300.000, kalau secara periodik berarti ada pembelian, ongkos kirim pada utang usaha. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman. Yang sebelah kiri saya ini adalah dicatat secara perpetual, yang sebelah kanan dicatat secara periodik. Jadi itu perbedaannya. Ketika nanti teman-teman membuat jurnal khususnya untuk transaksi pembelian ya, dengan menggunakan metode perpetual maupun periodik ya. Oke teman-teman, nanti untuk kasus-kasusnya kita akan pelajari di kelas ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.